Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Bayu Wicaksono. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan geografi informasi sistem atau yang biasa disebut dengan sistem informasi geografis. Untuk lanjut ke videonya, pertama-tama kita harus mengetahui penjelasan dari apa itu geografi informasi sistem. Geografik Informasi Sistem atau GIS merupakan sistem informasi geografis berbasis komputer untuk menatakan dan menganalisa hal-hal yang ada dan peristiwa yang terjadi pada bumi ini. Atau ada juga pengertian lain dari GIS ini atau Geographic Information System, yaitu adalah rangkaian sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang terkait dengan posisi di permukaan bumi ini. Nah, di dalam Geographic Information System ini atau sistem informasi geografis ini terdapat komponen-komponennya. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Hardware-nya yaitu PC, di mana GIS ini dapat beroperasi. Saat ini perangkat lunak GIS berjalan pada berbagai jenis perangkat keras, dari server komputer terpusat hingga komputer desktop yang digunakan secara standalone atau dengan konfigurasi jaringan tertentu. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak GIS ini menyediakan fungsi dan alat yang diperlukan untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan sistem informasi geografis. Komponen perangkat lunak ini sangat utama. Yang pertama itu alat untuk memasukkan dan memanipulasi informasi sistem geografis. Yang kedua itu sistem manajemen basis data. Yang ketiga, alat yang mendukung query, analisis, dan visualisasi geografis. Yang terakhir ada antarmuka pengguna grafis untuk akses yang lebih mudah ke alatnya. Komponen selanjutnya yaitu ada data. Data ini adalah komponen paling utama karena data geografis dan tabular dapat dikumpulkan secara internal atau dibeli dari para penyedia data komersil. Sebuah GIS akan mengintegrasikan data spasial dengan sumber data lain dan bahkan dapat menggunakan sistem manajemen basis data tersendiri. Yang keempat itu ada komponen people atau orang. Teknologi GIS ini memiliki nilai terbatas tanpa orang yang dapat mengelola sistem dan mengembangkan rencana untuk menerapkannya. Para pengguna GIS ini berasal dari teknisi yang merancang dan memelihara sistem kepada mereka yang menggunakannya untuk membantu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari agar menjadi lebih mudah. Dan komponen yang terakhir ada metode. GIS Geographic Information System ini yang telah sukses beroperasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dengan baik, yang merupakan salah satu upaya implementasi praktek dan bagian model operasi yang unik untuk setiap organisasi. Selanjutnya ada manfaat GIS. Yang pertama, manfaat GIS itu dengan adanya sistem informasi geografis memudahkan peneliti atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi geografis untuk melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Sistem informasi geografis mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital
bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan yang sangat besar seperti saat ini, sistem informasi geografis akan mampu memproses data secara cepat dan akurat pada saat menampilkannya. Sistem informasi geografis ini juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke fungsi GIS dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dalam bidang pendidikan. Sistem informasi geografis dalam pendidikan ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi sekolah, untuk membuat sistem informasi pendidikan, dan sebagai alat bantu pemahaman siswa saat pembelajaran geografi. Yang kedua ada pemanfaatan dalam bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan. Sistem informasi geografis ini di bidang geologi, pertambangan, dan perminyakan ini dilakukan untuk menentukan lokasi ketepatan mineral, bahan galian yang akan dieksploitasi. Sistem informasi geografi juga dipergunakan untuk menganalisa limbah yang merupakan hasil buangan industri tambang. Selanjutnya, pemanfaatan dalam bidang sumber daya alam. Sistem informasi geografi bermanfaat untuk inventaris, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, analisa daerah rawan bencana alam, dan pemantauan daerah kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, pemanfaatan GIS dalam bidang perencanaan wilayah. Sistem informasi geografis atau GIS dapat dijadikan media yang tepat untuk perencanaan pemukiman dan transmigrasi, perencanaan kota, pengembangan sebuah desa, baik yang tertinggal maupun yang sudah maju, perencanaan lokasi industri, penataan pasar, penataan pemukiman, dan lain-lain. Pemanfaatan Geographic Information System atau sistem informasi geografis dalam bidang lingkungan. Sistem informasi geografis dapat dijadikan alat untuk menganalisa dan pemantauan pencemaran udara, limbah berbahaya, pencemaran air, sungai, laut, pencemaran tanah, evaluasi pengendapan lumpur dan sedimen di pantai, dan pemantauan pencemaran minyak di laut. Pemanfaatan GIS di bidang transportasi dan perhubungan, yaitu digunakan untuk memanajemen pemeliharaan, perencanaan, dan perluasan jaringan jalan tol. Ada juga untuk pemetaan dalam rel kereta dan jalan raya, penentuan jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara, serta analisa rawan kemacetan dan bahayanya kecelakaan, dan pemantauan jalur mudik. Pemanfaatan GIS dalam bidang telekomunikasi yaitu dapat dimanfaatkan saat perencanaan, pemeliharaan, dan analisa perluasan jaringan telekomunikasi, membuat sistem informasi pelanggan dan fasilitas umum telekomunikasi seperti pembuatan telepon umum, warnet, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan komunikasi. Ada juga pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang ekonomi, yaitu digunakan untuk menentukan lokasi bisnis yang perspektif seperti bank, mall, ATM, kantor cabang, showroom, outlet makanan atau rumah makan, gudang, dan lainnya, dengan memperhatikan lokasi konsumen dan pelanggan di sekitar. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sistem informasi geografis. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi semua yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.